Ya, pemirsa, libur panjang akhir Oktober 2020 dikhawatirkan akan berdampak pada penyebaran COVID-19. Pemerintah pun mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 memunculkan dilema. Di satu sisi mobilitas manusia harus dikendalikan untuk menekan penularan COVID-19, di sisi lain momen ini bisa membangkitkan pariwisata yang sempat mati suri akibat pandemi. Menteri Perhubungan Budi Karya mewanti-wanti adanya gelombang kedua COVID-19 dalam libur panjang akhir Oktober 2020. Dirinya pun mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi agar penularan dari sektor transportasi tidak terjadi. Menteri Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan dan memenuhi protokol kesehatan dengan baik. Pihaknya akan mengundang operator dari transportasi darat, udara, dan laut hal itu untuk menyampaikan pesan-pesan soal kehati-hatian penularan virus corona, di mana apabila ada operator yang tidak sesuai dengan sektor masing-masing ada sanksi dilakukan. Sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan kasus COVID-19 pada saat libur panjang dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak keluar kota jika tidak ada keperluan mendesak. Bila terpaksa melakukan perjalanan, ia berharap masyarakat telah memastikan dirinya negatif COVID-19 dengan bukti hasil tes PCR. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal 28 Oktober dan 30 Oktober sebagai hari cuti bersama yang diproyeksikan juga akan menyebabkan mobilitas masyarakat ataupun warga mengalami peningkatan. Hal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kembali menggeliatkan perekonomian negara. Oke, kita akan langsung saja pemirsa membahasnya topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, bagaimana laporan Anda ini terkait dengan libur panjang ya akhir pekan ini? Apakah memang benar nih ada peningkatan dari sisi mobilitas masyarakat, Mangi? Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, siapa yang tidak menyukai hari libur? Di mana biasanya hari libur ini dimanfaatkan untuk sekedar beristirahat ya dari penatnya aktivitas sehari-hari, ataupun bisa juga dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Apalagi jika hari liburnya ini cukup panjang, biasanya juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata ke tempat-tempat wisata dan juga berpergian keluar kota. Di mana untuk Indonesia sendiri ya di akhir pekan ini, yaitu dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 akan ada hari libur nasional ya yang cukup panjang, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memproyeksi akan ada peningkatan mobilitas masyarakat di tanggal-tanggal tersebut sekitar 20%. Namun pemirsa dan Pras, libur nasional di tahun ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan libur-libur nasional di tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita sebenarnya sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Namun sebenarnya jika bicara mengenai momen libur nasional di akhir pekan ini, di satu sisi bisa kembali menggeliatkan perekonomian Indonesia, terutama sektor-sektor yang memang terdampak ya akibat adanya pandemi COVID-19. Contohnya seperti sektor pariwisata, lalu transportasi, lalu tempat-tempat wisata, hotel, restoran, dan juga UMKM. Namun di satu sisi ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan, karena mobilitas masyarakat diproyeksi akan meningkat, maka akan bisa juga terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia di momen libur nasional nanti. Di mana menurut Worldometers ini per tanggal 25 Oktober 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai sekitar 385.000 kasus positif di Indonesia. Pras.
data yang terus mengalami peningkatan mungkin memang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Di satu sisi ini ibaratnya dilema ya, Mangi. Pemerintah akan menggerakkan roda perekonomian pada saat libur panjang yang biasanya dimanfaatkan warga untuk bepergian, sehingga di situ ada uang berputar, baik dari sisi transportasi, UMKM, kemudian pariwisata juga yang seperti Mangi katakan. Tapi di sisi lain, kekhawatiran dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini juga menjadi salah satu permasalahan yang harus segera disikapi ya. Tapi kalau bicara mengenai sektornya, bagaimana? Apakah memang ada kerugian yang juga harus mereka alami dan sejauh mana kerugian yang harus mereka rasakan hingga saat ini, Mang? Iya, contohnya seperti sektor-sektor transportasi dan juga pariwisata akibat adanya pandemi COVID-19 dan juga PSBB ini cukup merasakan imbas buruk ya, atau cukup terpukul. Di mana menurut data dari PT KAI Kereta Api Indonesia di sepanjang semester 1 2020 ini mencatatkan kerugian sekitar 1,3 triliun rupiah. Lalu untuk perusahaan penerbangan plat merah Garuda Indonesia di sepanjang semester 1 2020 ini mencatatkan kerugian sekitar 10,3 triliun rupiah. Lalu untuk sektor perhotelan ini mencatatkan kerugian sekitar 40 triliun rupiah, dan juga sektor perhotelan, industri perhotelan ya, ini mencatatkan kerugian sekitar 45 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2020. Kemudian kita lihat tempat-tempat wisata juga, di mana salah satu contohnya Taman Impian Jaya Ancol ini mencatatkan kerugian sekitar 46,3 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2020, yang mana sebenarnya adanya PSBB beberapa waktu lalu memaksa tempat wisata harus tutup, yang akhirnya mempengaruhi UMKM yang berada di sekitar tempat wisata tersebut, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus-stimulus ya terkait dengan penggeliatan untuk kembali menggeliatkan ekonomi di Indonesia dengan memanfaatkan momen libur nasional nanti. Salah satu caranya dengan memberikan pembebasan airport tax. Baik, Mangi, tapi kalau kita bicara mengenai beberapa sektor yang tadi Anda katakan ya mengalami kerugian, sebenarnya mereka juga memberikan kontribusi yang cukup besar ya terhadap pendapatan negara. Di sisi lain ada beberapa mungkin bisa sampaikan dari sisi pariwisata, ini devisa yang bisa dihasilkan negara di tahun 2019 itu tercatat 280 triliun rupiah. Jadi memang pariwisata masih menjadi andalan Indonesia nih untuk mendapatkan sumber pendapatan lain dari berbagai aktivitas ekspor yang sudah kita lakukan sejauh ini. Tapi di sisi lain ada juga transportasi yang menyumbang sekitar 728,5 miliar rupiah di tahun 2019. Jadi itu beberapa sektor yang memberikan sumbangan cukup besar juga dari sisi pendanaan untuk pemerintah atau negara. Kemudian tadi UMKM yang seperti Mangi katakan, oke lah mereka juga yang terkena dampak cukup dalam dengan adanya pandemi COVID-19 karena tadi adanya keterbatasan ataupun jadi ada larangan begitu orang melakukan bepergian, mau tidak mau UMKM yang selama ini menjadi penggerak di suatu daerah pun harus merasakan dampak yang sangat luar biasa begitu, bahkan mereka harus menghentikan aktivitas usahanya. UMKM sendiri menyumbang sekitar 146.000 triliun rupiah di tahun 2018. Itu beberapa data yang mungkin bisa disampaikan, Mangi. Iya, dan memang seperti sektor transportasi, pariwisata ini menyumbang ya andil yang cukup besar ya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, tadi saya juga sempat menyampaikan mengenai pembebasan airport tax ya yang diberikan oleh pemerintah pada momen libur nasional di akhir pekan ini, di mana untuk Indonesia sendiri, ini pemerintah memberikan kebebasan airport tax terhadap 13 bandara di Indonesia. Antara lain ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, lalu juga Bandara Samratulangi Manado, dan lain-lain ya. Lalu ada Kuala Namu di Medan, yang memang sebenarnya hal tersebut dilakukan pemerintah ini untuk kembali menggeliatkan daya beli masyarakat, untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata. Dan memang momen libur nasional di tahun 2020 ini, tepatnya di akhir pekan Oktober ini sangat disambut baik oleh masyarakat, pemirsa, dan juga Pras. Terbukti dari data yang disampaikan ya oleh PT Kereta Api Indonesia, di mana saat libur nasional nanti ini untuk pemesanan tiket sendiri ini sudah mencapai 22.000 tiket yang terjual secara online. Dan juga memang pemerintah Kabupaten Bogor
Bogor salah satunya juga memperbolehkan masyarakat yang berasal dari wilayah Jabodetabek untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, dan hal tersebut dilakukan sebenarnya ini untuk kembali menggeliatkan perekonomiannya di tempat-tempat wisata dan juga menggeliatkan perekonomian bagi UMKM di sekitar tempat wisata tersebut. Ya, kalau kita cermati juga Kementerian Perhubungan juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa pada saat mereka melakukan bepergian memang disarankan tidak pergi secara serentak, dalam artian hari ini kemudian besok, di mana pada saat orang berbondong-bondong pergi ke daerah untuk berwisata ataupun berkumpul kepada keluarga di daerah masing-masing, tapi itu menjadi salah satu hal yang perlu dikhawatirkan akibat adanya nanti penyebaran dari virus COVID-19 sendiri, begitu ya Mangi. Jadi memang kita harus tetap mewaspadi, menerapkan lagi protokol kesehatan kita, harus jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, tidak banyak melakukan aktivitas bersentuhan dengan mungkin tempat-tempat baru ataupun bertemu dengan banyak orang pada saat kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke tempat tujuan kita di daerah masing-masing. Dan kalau kita bicara mengenai free airport tax tadi, memang tadi sudah disebutkan oleh Mangi ya, ada dana sebenarnya sekitar 215 miliar rupiah ini yang sudah disiapkan untuk membebaskan pajak bandara ya dari Oktober sampai dengan Desember. Jadi memang ini berbagai stimulus lah, insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk bagaimana menggerakkan aktivitas perekonomian dari beberapa sektor yang sudah kita bahas tadi, pariwisata, transportasi, bahkan UMKM. Tapi lagi-lagi kita harus tetap mewaspadai dan tetap bagaimana menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak ada lagi nih klaster dari liburan panjang ya Mangi ya. Ya betul sekali. Jadi memang sebenarnya di satu sisi momen libur nasional di akhir pekan ini bisa kembali menggeliatkan perekonomian, tapi di satu sisi juga bisa saja menjadi ancaman baru karena bisa saja terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, di mana sebenarnya kita juga harus belajar ya dari kasus-kasus sebelumnya, di mana saat libur nasional untuk libur Idul Fitri ya di bulan Mei pada tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2020 lalu, ternyata terjadi peningkatan kasus harian dan kumulatif mingguan itu sekitar 69 sampai dengan 93%. Kemudian pada Agustus 2020 lalu di saat libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, itu terjadi peningkatan kumulatif mingguan, kasus kumulatif mingguan sekitar 58 sampai dengan 118%. Karena memang mobilitas masyarakat ini ternyata sangat mempengaruhi terhadap tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, di mana Profesor Wiku Adhisa Smito ya selaku jubir dari Satgas COVID-19 ini juga menghimbau agar masyarakat tetap bisa berwisata atau berpergian namun tetap mentaati protokol kesehatan. Iya, betul. Dan memang Pras, kita juga harus belajar dari kasus sebelumnya ya, di mana saat pemerintah pertama kali memberlakukan PSBB transisi itu sekitar bulan Agustus hingga September. Akhirnya di 10 hari pertama bulan September ini terjadi peningkatan kasus sekitar 48% terhadap kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana memang pemerintah ya lewat Satgas COVID-19 ini juga menyampaikan beberapa penelitian yang ternyata memang mobilitas masyarakat ini bisa mempengaruhi tingginya kasus COVID-19, yaitu sekitar pengurangan 20%. Ternyata pengurangan 20% mobilitas masyarakat ini juga bisa membuat kurva COVID-19 melandai sekitar 33%. Dan untuk pengurangan mobilitas masyarakat sekitar 60% ini juga bisa mengurangi atau membuat kurva COVID-19 melandai sekitar 91%. Nah, pemirsa dan juga Pras. Baik, tapi memang kalau begitu dari sisi kontribusi tadi memang perlu ditekankan ya, ada pariwisata, kemudian transportasi, UMKM, dan yang perlu ditekankan lebih jauh adalah memang bagaimana kita mencegah supaya tidak ada lagi penyebaran yang terdampak adanya memang libur panjang ini menjadi klaster baru yang dikhawatirkan akan semakin menyebar luaskan lagi. Karena kenapa? Ada lagi, ini tidak hanya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, bahkan ada beberapa warga pun yang bepergian sangat jauh bahkan sampai ke luar pulau. Itu juga menjadi salah satu kekhawatiran yang mungkin
Ini perlu dicermati dan berikut kita akan dengarkan bagaimana beberapa saran ataupun himbauan yang diberikan oleh pemerintah berikut ini. Nah, oleh karenanya cuti kali ini jangan sampai menimbulkan masalah baru. Bapak Presiden wanti-wanti benar, mengingatkan, beliau sangat khawatir apabila libur panjang ini tidak disiapkan dengan baik, maka kasus penambahan positif COVID itu kemungkinan besar pasti akan meningkat. Dan sekali lagi, kita hanya dituntut untuk patuh pada protokol kesehatan selama liburan, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga tentunya kita harus selalu sering mencuci tangan. Serta juga jangan lupa untuk tetap berdoa, untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Termasuk juga senantiasa meningkatkan imunitas tubuh kita untuk tetap olahraga teratur, istirahat yang cukup. Protokol kesehatan jika memang ingin berwisata atau berpergian di saat momen libur nasional akhir pekan ini. Dan memang selain itu, pemerintah ya melalui Menteri Perhubungan juga melakukan beberapa langkah untuk tetap menekan angka penyebaran COVID-19 di momen libur nasional nanti. Salah satunya adalah dengan melakukan pengecekan kendaraan secara acak, yang mana tujuannya sebenarnya adalah untuk memantau ya apakah masyarakat yang berpergian ini tetap melaksanakan protokol kesehatan atau tidak. Dan juga Menhub sendiri ini menghimbau agar masyarakat yang ingin berpergian menghindari tanggal 27 dan 28 Oktober jika ingin berpergian, dan menghindari tanggal 1 November sebagai arus baliknya agar tidak terjadi penumpukan penumpang atau tidak terjadi mobilitas masyarakat yang memang terlalu tinggi, agar social distancingnya juga tetap terjadi dan bisa tetap diterapkan. Selain itu, untuk transportasi udara juga dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, memang kalau kita bicara mengenai transportasi udara begitu, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dicermati dan mungkin bisa menjadi perhatian juga dari banyak pihak untuk pemirsa IDX. Nah, beberapa di antaranya mungkin improve kalau kita bicara mengenai improvement yang sudah dilakukan ataupun berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan dalam pesawat. Yang pertama mungkin kita lihat ini sudah melarang atau menunda untuk makan dan minum di dalam pesawat. Seperti kita ketahui bahwa pada saat kita menggunakan pesawat, bahkan mobilitas kita di dalam pesawat pun dibatasi ya, tidak boleh banyak melakukan aktivitas pergerakan. Mungkin harus misalnya kita biasa beberapa kali ke kamar kecil pun mungkin juga harus dibatasi. Kemudian udara di kabin pesawat harus diperbaharui sekitar 2 sampai dengan 3 menit sekali. Jadi memang berbagai upaya ini terus dilakukan ya, Mangi, untuk mendukung bahwa tidak adanya lagi penyebaran COVID-19 yang tidak kita ketahui, dalam artian mungkin kita OTG atau apa yang tidak menjadi di bawah dirinya sedang membawa virus, itulah yang dikhawatirkan akan menyebarkan ke tempat lain, Mangi. Iya, karena memang bisa dikatakan sebenarnya momen libur nasional di akhir pekan Oktober ini merupakan momen yang sangat bagus sekali ya untuk kembali menggeliatkan perekonomian, yaitu tentunya pemerintah dan juga masyarakat harus mengimbangi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Tentunya selain langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sendiri pun juga harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Karena perlu diingat pemirsa dan juga Pras, COVID-19 ini tidak hanya menyerang masyarakat yang mungkin sudah tua atau masih muda saja ya, namun COVID-19 ini bisa saja menjangkit siapapun yang lalai tentang protokol kesehatan. Jadi dari kitanya sendiri pun, diri sendiri pun harus menjaga protokol kesehatan demi menekan angka penyebaran COVID-19 dan juga menjaga diri sendiri, tentunya juga orang lain. Itu dia, Mangi. Yang penting kita harus tetap menjaga
tubuh kita tetap fit, rajin berolahraga, dan mungkin kita sering harus terkena udara-udara yang segar, dalam artian pada saat kita bekerja di dalam kantor, sesekali lah kita keluar ruangan begitu terkena sedikit panas matahari di luar ruangan. Baik, Mangi, terima kasih atas data-data yang sudah Anda laporkan juga ini kepada pemirsa iDictional. Semoga bermanfaat tentunya untuk menjaga kesehatan dan juga supaya tidak ada lagi penyebaran virus COVID-19 di Terima Indonesia. kasih. Ya, pemirsa, di segmen berikutnya kami akan kembali sejauh mana dampak dari penyebaran COVID-19 ini terhadap beberapa sektor usaha ataupun industri khususnya pariwisata. Kami akan segera kembali sesaat lagi.